Kepada Bapak Imam Satibi MPDI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bi'ilmi wal amalina ala jamil sayyidina nabiyina wa habibina wa sayyidina wa turina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratal karomin wal mutarabin, wabil khusus yang kita muliakan dan kita tatimi Romo Kiai Haji Wahid Mahfud selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Huda sekaligus Ketua Yayasan Muridiyah, kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang diwakili oleh Bapak Suwarjo, Kabid Dikdas Kebumen yang saya hormati, pada segenap tamu undangan yang tidak disebutkan satu persatu yang saya hormati, tak lupa kepada keluarga besar SMK dan SMP PIB Al-Huda yang saya banggakan, dan tak lupa kepada wali santri baik kelas 12 SMK maupun kelas 3 SMP yang alhamdulillah pada hari ini dinyatakan purna wija yang saya banggakan. Dan tak lupa kepada diriku semuanya dan adik-adik siswa SMP dan SMK yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada hari ini kita betul-betul diberi hidayah rahmat sehingga kita dipertemukan dalam suasana yang penuh gembira ini. Dan perkenankanlah kami untuk menyampaikan seluruh kata mewakili dari Dewan Pendiri atau Fakih Fadil yang dulu ditunjuk oleh beliau Kiai Haji Wahid Mahfud untuk menyiapkan desain pendirian dari SMK dan SMP Al-Huda ini. Perlu kami sampaikan bahwa spirit daripada SMK dan SMP yang berada di pondok pesantren ini adalah spirit ingin memajukan pendidikan, ingin memajukan generasi, dan ingin membawa Indonesia ke depan lebih baik. Kita dulu bangga ketika pada abad pertengahan bangsa Islam, umat Islam memegang peradaban. Waktu itu ahli kedokteran, ahli kesehatan, ahli geologi, ahli perbintangan dan sebagainya adalah dari komunitas Islam dari Timur Tengah. Tapi saat ini kita kecewa, kita prihatin karena ahli-ahli syair itu sekarang sudah bergeser ke barat. Kenapa dulu umat Islam bisa terdepan dalam keilmuan baik agama maupun sains, tapi kenapa sekarang umat Islam itu melorot? Indonesia prestasi atau mutu pendidikannya dibandingkan dunia lain masih ketinggalan. Di tingkat Asia aja kita masih kalah. Dulu Indonesia lebih baik dari Malaysia di tingkat pendidikan, tapi sekarang kita harus mengakui bahwa pendidikan di Malaysia lebih bermutu dibandingkan di Indonesia. Inilah menurut saya bahwa faktor pendidikan bukan hanya kewajiban pemerintah, bukan hanya kewajibannya Pak Suwarjo, tapi adalah kewajiban kita. Bagaimana sumber daya kita harus meningkat, harus lebih bermutu, harus lebih berkualifikasi. Sekolah SMP dan SMK ini digadang-gadang menjadi sekolah yang excellent, menjadi sekolah yang unggulan,
yang berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain atau yang different. Banyak sekolah SMK, banyak sekolah SMP di Kebumen maupun di sekitarnya, tapi mungkin konsepnya berbeda. Harapan dari pondok pesantren ini seperti tadi yang telah banyak disinggung oleh Pak Suwarjo, ingin memadukan antara agama dengan sains, antara spirit religi dengan kehidupan ilmu-ilmu eksak. Kata orang bijak, agama tanpa sains adalah lumpuh, sains tanpa agama adalah buta. Jadi keduanya adalah ibarat dua mata sisi uang yang harus selalu disatukan. Sekarang banyak sekolah-sekolah berlabel Islam, tapi Islam kemana? Islamnya siapa? Madhabnya siapa? Tadi Pak Warto sudah menyinggung, dan itu sudah menjadi keprihatinan kita bersama. Ada sekolah yang mengharamkan upacara bendera, ada sekolah yang mengharamkan memasang gambar Pancasila. Inilah yang menjadi keprihatinan kita bersama. Islam yang ada di Al-Huda ini adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, yang sudah jelas komitmen pada NKRI, yang jelas pada komitmen pada kebangsaan. Saya tidak membayangkan kalau sekolah-sekolah yang berbasis Islam, dalam tanda petik Islam bergaris keras atau Islam berhaluan keras, itu hanya akan mendidik kader-kader generasi Imam Amosi, bukan Imam Satibi. Kira-kira Bapak dan Ibu apa rela kalau anaknya semenjak kecil sudah digadang-gadang menjadi perakit bom? Dia pandai dalam sahih, tapi dia pandai dalam bom, tapi hanya akan diledakkan untuk memecah belah umat atau memecah belah masyarakat. Ini tentunya adalah bukan konsep kita. Sekarang pemerintah baru sadar. Pemerintah membuat konsep pendidikan berbasis karakter. Itu sebetulnya adalah konsep yang sudah lebih dulu diterapkan dalam konteks pendidikan, khususnya di pesantren. Kemarin kebetulan saya diundang di Jakarta oleh Kementerian Pendidikan Nasional, diantaranya dipresentasikan dari dunia industri, bahwa dunia industri adalah mencari lulusan, satu adalah lulusan yang punya kebiasaan bersikap jujur, punya kejujuran yang tinggi. Yang kedua punya attitude, punya etika yang sopan santun yang kuat. Yang ketiga adalah punya semangat etos kerja yang tinggi. Tiga konsep ini ternyata tidak dimiliki oleh semua SMK. Disinilah kemudian pemerintah sekarang mendorong membuat kebijakan SMK berkomunitas pesantren, mendorong sekolah-sekolah yang ada di lingkungan pesantren. Karena apa? Karena ini adalah konsep pendidikannya utuh, pembentukan manusia yang kafah, yang betul-betul integrated antara ilmu sains dan ilmu agama. Saya yakin, saya optimis bahwa lulusan SMK Al-Huda VIP ini harus berbeda dengan SMK SMA yang lain. Allahumma. Saya sudah membaca betapa lulusan SMK Farmasi ini dicari oleh masyarakat, memiliki peluang kerja yang tinggi. Harapan
inilah karena Kebumen atau karena pemerintah sekarang mendeklarasikan diri sebagai pemerintah daerah vokasi atau yang berbasis pada SMK, maka kemudian sekarang digalakan pendidikan SMK. Pemerintah mengharapkan porsi SMK lebih banyak dibandingkan SMK. Harapannya minimal adalah 70% banding 30%. Nah, maka langkah berikutnya untuk adik-adik yang lulus lulus dari SMP VIP Alumni ini, pertanyaannya adalah mau kemana? Mau ke SMA atau mau MA atau kembali tetap di Alumni? Pilihan antara SMA dengan SMK jelas. Sekarang pemerintah mendorong SMK karena dianggap SMK lebih siap terjun di lapangan, baik untuk melanjutkan maupun untuk bekerja. Nah, maka harapan kami kita adalah mendorong apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Mari kita kembangkan pendidikan SMK. Kalau kita melihat prodi atau program di SMK yang ada di Kebumen, itu mayoritas adalah berbasis otomotif, berbasis mesin umum, berbasis elektro, dan sebagainya. Dan itu sudah ribuan lulusan dari SMK yang berbasis otomotif dan sebagainya. Karena kebetulan yang laris-laris di Kebumen adalah yang otomotif. Sekarang baru berkembang multimedia dan sebagainya. Nah, SMK Farmasi adalah merupakan pilihan program studi yang masih jarang, bahkan satu-satunya di Kebumen. Program studi farmasi, keperawatan, kimia industri adalah program studi yang tidak memiliki persaingan yang ketat. Inilah menurut saya bahwa SMK Farmasi atau SMK Luther adalah masih sangat prospektif sekali. Kemudian untuk berikutnya, adik-adik yang lulus dari SMK, pertanyaannya adalah mau kemana? Biasanya pilihannya adalah 3 kata. Kalau enggak kerja, kuliah, kawin. Mentang-mentang SMK bisa semuanya. Kawin yang bisa, kerja yang bisa, kuliah yang bisa. Ya. Menurut saya, silakan memilih kerja, tapi tidak boleh memutuskan dengan mencari ilmu. Long life education adalah merupakan kewajiban kita untuk mencari seumur hidup. Minal mati ilal mati. Inilah menurut saya, silakan lulusan SMK Farmasi cari informasi secepat-cepatnya. Di mana ada informasi itu silakan diburu untuk atau bagi yang ingin masuk dunia kerja. Syukur-syukur sekaligus dua-duanya, bisa kerja, bisa kuliah. Kalau menurut saya, adik-adik dinyatakan sukses atau berhasil atau berprestasi minimal kalau ilmunya adalah sama dengan guru Anda. Ya. Kalau guru Anda itu S1, minimal adik-adik harus minimal adalah S1. Sekarang pemerintah Indonesia baru mewajibkan pendidikan dasar 9 tahun. Kebetulan menterinya Pak Suwarjo itu. Di luar negeri sudah mewajibkan pendidikan 16 tahun, minimal dalam 12 tahun. Di luar Kebumen banyak provinsi
provinsi yang sudah berani mewajibkan pemerintah daerahnya wajib pendidikan minimal 12 tahun. Berarti harus lulusan SLTA. Karena apa? Karena ini sangat terkait dengan mutu sumber daya. Sekarang untuk menjadi guru minimal lulusan apa? S1. Berarti adik-adik tidak punya mimpi lagi ketika tidak kuliah S1 untuk menjadi guru. Sudah hilang mimpinya. Mungkin ke depan untuk menjadi perangkat desa, untuk menjadi DPR, untuk menduduki pos-pos strategis, itu juga dibatasi dengan pendidikan. Sekarang untuk menjadi kepala, seperti Kementerian Agama dan sebagainya, minimal adalah S2. Kepala di Maret kita targetkan adalah S2. Karena pasalnya adalah persaingan sumber daya. Nah, harapan kita adik tidak hanya kerja, tapi kalau bisa nyambi kuliah. Setuju? Kita doakan mudah-mudahan terwujud. Allahumma amin. Saya tahu bahwa pendidikan tinggi seringkali dianggap pendidikan yang mahal, kosnya tinggi, high cost. Tapi tidak semuanya lah, tidak semuanya high cost. Banyak pendidikan tinggi yang tidak semata-mata hanya meluluskan, hanya berlomba-lomba meluluskan yang banyak dengan biaya yang tinggi. Tapi banyak perguruan tinggi yang juga masih punya kepedulian. Yang penting warga NU tidak boleh ketinggalan di bidang pendidikan dengan umat Islam yang lain. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Mahmud bahwa kita di NU, betulan beliau juga Rois Surya, kita di NU punya pendidikan tinggi, yaitu Stainu Kebumen. Stainu Kebumen mencetak, menyiapkan calon tenaga guru. Dan alhamdulillah seperti yang tadi disampaikan oleh beliau Pak Suharjo, 90% guru agama di SD adalah lulusan dari Stainu Kebumen. Dari 7.000 lulusan kita, alhamdulillah kurang lebih 5.000 lebih adalah berstatus PNS. Dan sekarang untuk jadi guru tidak perlu kecil hati, karena pemerintah sekarang membuat kebijakan guru sertifikasi. Jadi bisa dapat gaji double-doublean. Kalau diangkat jadi PNS, otomatis jadi guru PNS, dapat gaji PNS. Masih bisa ditambah lagi kalau lulus sertifikasi, ditambah tunjangan sertifikasi, sehingga kira-kira gaji pegawai negeri PNS yang sertifikasi berapa Pak Warjo? 5 jutaan. Bayangkan, dibandingkan profesi yang lain belum ada. Jadi kepala kantor Pak Warjo tidak dapat tunjangan sertifikasi, Pak. Ada tunjangan jabatan. Itu aja tidak sebesar tunjangan guru. Saya tahu persis Pak Warjo itu adalah tokoh pendidikan yang getol dan berjuang menyelenggarkan pendidikan di Ma'arif khususnya. Nah, kemudian bagi guru yang swasta, kalau misalkan mau apes-apesnya sulit, dia akan menjadi PNS. Sekarang terbuka untuk jadi guru swasta yang bersertifikasi. Gajinya sama dengan gaji PNS. Nah, ini adalah keberpihakan pemerintah terhadap guru. Kalau tadi disampaikan oleh hati kita, kalau kita talim betapa pentingnya peranan guru,
Dan itu juga tidak cukup penghargaannya di sini. Jepang saja, Jepang itu kan negara yang dianggap sekuler. Ketika baru dibom pada kota Hiroshima dan Nagasaki, pernah dengar ceritanya ya? Begitu dibom, yang itu menjadi lantaran Indonesia merdeka, kaisarnya langsung bertanya. Pertanyaannya gimana? Berapa guru yang meninggal? Kenapa tidak bertanya berapa prajurit yang meninggal? Sehingga tentara pada waktu itu protes. Kenapa kaisar tidak bertanya prajurit yang meninggal? Jawaban kaisar gimana? Prajurit hanya memperjuangkan saat ini, tapi guru memperjuangkan masa depan. Sehingga untuk menjadi guru itu tidak hanya panggilan kerja, tapi adalah panggilan agama dalam rangka meneruskan apa yang diberikan, apa yang diharapkan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Baik, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Pada intinya kami hanya mengajak kesinambungan, sustainable, kesinambungan dari SMP ke SMK, dari SMK berkesinambungan kepada pendidikan yang lebih tinggi. Dan alhamdulillah setelah kebuka mulai tahun ini membuka kelas malam, ya, membuka kelas malam khususnya bagi mereka yang bekerja. Jadi silakan yang mau kuliah malam, gitu ya, dan jadi kupu-kupu malam, kan? Kuliah malam silakan, insya Allah juga kita layani. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan.